Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Setia kepada Tuhan. Betapa indah lagu kita hari ini. Shalom saudara-saudara, sahabat Morning Grace yang Tuhan kasihi. Kita akan merenungkan firman Tuhan, maka sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami rindu untuk setia kepadamu. Ajar kami melalui firman-Mu agar kami semakin taat, semakin setia, semakin menjaga perkataan kami, hati kami kepadamu. Dan biarlah firman Tuhan meneguhkan hati kami hari ini menjadi pengikut Kristus yang baik, yang setia. Kami buka firman-Mu dengan sukacita, dan dalam kerendahan hati biarlah Roh Kudus sendiri yang mengajar setiap dari kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 25 ayat 21. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberimu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah setia memikul tanggung jawab adalah masalah integritas dan kredibilitas. Menurut KBBI, integritas artinya jujur, dapat dipercaya. Dalam hidup kita sehari-hari, integritas itu artinya kesatuan kata dan karya atau perilaku. Integritas adalah kualitas yang tidak dapat ditawar dalam urusan persahabatan, kekeluargaan, bisnis, dalam segala aspek hidup kita. Maka tidaklah heran kalau Samuel Johnson mengatakan tidak mungkin ada persahabatan tanpa kepercayaan dan tidak ada kepercayaan tanpa integritas. Kita bisa mempunyai sahabat, kita bisa percaya kepadanya kalau apa yang dikatakannya dan dilakukannya memang sesuai. Kita juga bisa menjadi seseorang buat orang lain kalau setiap perkataan kita dan juga perilaku kita itu cocok, bisa dipegang, begitu kata orang. Berikut ini adalah kisah sukses Chong Ju-yong, pemilik perusahaan Hyundai Construction, sebuah perusahaan konstruksi di Korea Selatan. Pada waktu Mr. Chong memenangkan kontrak proyek pembangunan sebuah jembatan tahun 1953, Korea Selatan bukan negara seperti saat ini. Korea Selatan sedang dilanda masalah ekonomi pasca perang, di mana tingkat inflasi sangat tinggi dan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, Hyundai Construction ini menghabiskan begitu banyak dana. Nyaris membuat perusahaan proyek dibatalkan saja dan supaya terhindar dari musibah kebangkrutan. Maka supaya tidak bangkrut, ada pemikiran kalau begitu proyek dan perusahaan ini dibatalkan saja. Tetapi menarik bahwa Mr. Chong dengan tegas menolaknya. Dia memegang prinsip bahwa kehilangan uang cuma masalah kerugian yang bisa besar atau bisa kecil. Tetapi sebuah ungkapan bijaksana mengatakan, if you lose money,
you lose nothing. If you lose friend, you may lose something. But if you lose reputation, you lose everything. Kalau Anda kehilangan uang, sebenarnya uang itu datang dan pergi, tidak kehilangan apa-apa bagi Mr. Chong. Kalau kamu kehilangan seorang teman, kamu akan kehilangan sesuatu. Tapi kalau kamu kehilangan reputasi, kata-katamu tidak bisa dipegang, kamu kehilangan segala sesuatunya. Mr. Chong mengatakan bahwa apabila kita sudah berjanji melakukan sesuatu hal, tepatilah. Apapun resikonya. Janji itu adalah sesuatu yang harus ditepati. Tidak boleh kita tidak menepati apa yang kita katakan sendiri. Itu bagi Mr. Chong. Dan ia mengutip falsafah Cina yang disebut Nanzihan, Da Zhangfu, atau menjadi laki-laki sejati, atau be a real man. Orang Indonesia biasanya mengatakan laki-laki itu yang bisa dipegang adalah kata-katanya. Atau menjadi seseorang pria itu kalau sudah dewasa yang bisa dipegang adalah kata-katanya. Memang bukanlah hal yang mudah, tapi akhirnya Mr. Chong dalam situasi ekonomi negaranya yang lagi sedang susah itu, dan dia berhasil menjaga kredibilitas perusahaan, memenangkan lebih banyak kontrak konstruksi, termasuk 4 buah proyek konstruksi utama Korea Selatan pasca perang. Bahkan sebuah mega proyek yang membutuhkan waktu 10 tahun, yaitu proyek pembangunan jembatan Hangang Daegeo. Dan itu bisa terjadi karena ia memegang teguh apa yang sudah pernah dikatakannya. Integritas Chong Ju-yong dari Hyundai Construction berkembang menjadi the leading construction enterprise di Korea Selatan. Sehingga kita sekarang banyak mengenali perkembangan industri berbagai macam dari negeri Korea Selatan. K-pop-nya, drakornya, mungkin juga produk-produk elektronik ataupun produk transportasinya dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting menjaga kesetiaan, menjaga apa yang sudah kita janjikan. Menjaga dan memelihara kepercayaan bukan perkara mudah dan tidak bisa dalam jalan yang pintas. Kita ingin berhasil, kita menjaga komitmen kita, resolusi kita. Misalnya tahun 2023, saya ingin ini dan itu. Tidak bisa dikerjakan dalam satu malam. Kita harus setia. Sehari, 2 hari, sampai 365 hari. Bahkan kalau belum juga kita bisa menjaga kesetiaan itu pada waktu yang berikutnya. Membangun kepercayaan bukanlah pekerjaan yang bisa dikerjakan dalam sesuatu yang bisa seperti membalikan telapak tangan. Tetapi justru diibaratkan seperti menanam pohon. Kita perlu memberinya pupuk secara teratur, menyiraminya setiap hari, menyiangi rumput-rumput pengganggu, sampai akhirnya kita memetik hasilnya. Jadi jika kita ingin memperoleh kepercayaan untuk memikul tanggung jawab dalam perkara besar, kita harus mulai dari perkara kecil, seperti menanam pohon. Saya mempunyai 1 buah pohon di Pastori. Pohon itu dibeli dulu pada waktu kami masih tinggal pertama kali di sana sekitar 8 tahun lalu. Pohon itu masih kecil dan sangat murah pada waktu itu dibeli, pohon jambu. Lalu kami tanam, diberi pupuk, diberikan air, dan seterusnya ketika dia bertumbuh besar dan kemudian menabrak tembok, kami harus dengan rela hati memotong bagian-bagiannya yang memungkinkan ia justru tidak baik bertumbuhnya. Tapi ketika sudah 1 tahun, 2 tahun berlalu, barulah menjadi sebuah pohon yang berbuah. Dan pada akhirnya buah-buahnya itu bisa dibagikan bukan hanya kepada kami, tetapi tetangga di sekitar kami. Dan mereka merasa bersyukur
bahwa bisa merasakan buah yang manis dari sebuah pohon kecil yang tidak bisa dibayangkan bisa memberkati seperti saat ini. Sampai saat ini, pohon ini masih terus berbuah ketika kami rajin untuk menyiraminya, memberikan, konon katanya diberikan air sisa cucian daging. Dan ternyata betul, itu membuat buah ini semakin lebat dan banyak. Nah saudara, itu semua terjadi ketika kita memelihara hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Mulailah menjaga integritas, memelihara kredibilitas dari hal-hal yang kecil. Nah, maka pertanyaannya, apakah ketika saat ini kita sedang membangun satu bisnis, pekerjaan yang baik, atau studi yang baik, apakah kita setia hari demi hari? Ketika ada pergumulan, kesusahan, kita berkata bahwa ini adalah satu tangga berikutnya untuk menuju tangga keberhasilan. Ketika kita merasa terbeban dalam segala sesuatu yang kita rasakan sulit, apakah kita setia dalam perkara-perkara kecil, bagaikan menaiki satu demi satu anak tangga, sampai pada anak tangga keberhasilan itu? Maka peganglah firman Tuhan ini. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Maka aku menunjukkan keberhasilan, menunjukkan pemeliharaan, dan aku akan menunjukkan tanggung jawabmu dalam waktu berikutnya di perkara yang lebih besar. Maka setialah hari demi hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bila saat ini kami belajar untuk setia, untuk tekun. Bahkan di tengah-tengah situasi di mana kami tidak dapat melihat hasilnya secara utuh dan pasti. Tetapi Engkau mengajari kami untuk setia dalam perkara kecil. Maka di dalamnya, pada waktunya nanti ketika kami setia hari demi hari, pemeliharaan Tuhan kami temukan, berkat-berkat Tuhan kami dapatkan, dan Engkau bahkan mempercayakan kami dalam perkara-perkara yang lebih besar. Maka peliharalah kami dengan hati yang penuh dengan ketekunan, tangguh dalam berbagai macam persoalan, setia dalam suka maupun duka, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang kuat, tekun, dan menemukan pemeliharaan Tuhan. Kami mau belajar untuk setia dalam perkara kecil, maupun ketika Engkau mempercayakan dalam perkara yang besar. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan memberkati dan tetaplah setia.